Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi estimasi parameter. Dengan dosen pengampu Ibu Farid Imro'atus Sholihah, SSI MPD. Kelompok kami beranggotakan 1. Ahmad Nawal Kholis Muharram, 2. Nina Eka Wulandari, Ani Faidatul Ummah, Diaumila Madinah Alawi, dan yang terakhir Nadifatul Rodia Zauzahra. Estimasi parameter. Estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi parameter dengan menggunakan karakteristik sampel data statistik. Populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristiknya dapat kita lihat melalui sensus. Sensus pun sangat sulit dilakukan karena sensus sangat tidak ekonomis dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Estimator atau penduga sendiri adalah fungsi dari nilai observasi data sampel dengan N adalah elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika sejumlah siswa sebesar 7,35, maka rata-rata X sama dengan 7,35. Nah, nilai rata-rata X ini adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa. Secara sederhana, dapat kita pahami bahwa rata-rata populasi yang jumlahnya besar dapat diduga dengan menggunakan rata-rata dari sampel. Galat baku atau standard error. Galat baku atau standard error diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Semakin kecil galat baku, maka semakin kecil pula tingkat kemelesetan, sehingga tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap parameter populasi akan semakin tinggi. Standard error adalah standar deviasi dari rata-rata. Misalnya, ada 3 kelompok data, maka kita akan mempunyai 3 buah nilai rata-rata. Nah, bila kita hitung nilai standar deviasi dari 3 buah nilai rata-rata tersebut, maka nilai standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut disebut dengan nilai standar error. Simbol standard error untuk sampel biasanya ditulis SE, ditulis dengan huruf kapital yang merupakan singkatan dari standard error. Selanjutnya ada ciri penting yang harus dimiliki oleh estimator yang baik, yaitu yang pertama tak bias. Disebut tak bias jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi yang ditaksir. Contohnya, setiap sampel acak berukuran N1, N2, N3 sampai Nk, rata-ratanya adalah X per 1, X per 2, X per 3 sampai X per K. Maka rata-rata dari rata-rata sampel acak X per sama dengan X per 1, X per 2, X per 3 sampai dengan X per K dibagi Nk sama dengan mu. Yang kedua yaitu konsisten. Suatu estimator disebut konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator tersebut semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Sebagai contoh, sampel berukuran N sama dengan 80 akan memiliki jarak atau selisih nilai rata-rata yang lebih dekat ke rata-rata populasi dibandingkan dengan sampel berukuran N sama dengan 5. Dan yang terakhir yaitu efisien. Misalkan suatu estimator E1 pada sampel acak N1 dan estimator E2 pada sampel acak N2. Estimator E1 dikatakan efisien jika variansi relatif lebih kecil daripada E1. Metode estimasi parameter biasanya jarang diketahui nilainya, karenanya harus diperkirakan. Misalnya, berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. Contoh lainnya, Departemen Kehakiman memiliki sejumlah perkara yang harus diputuskan. Dapat diestimasi jumlah hakim yang dibutuhkan. Metode estimasi atau pendugaan terhadap parameter dapat dibedakan atas 2, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai. Yang pertama, estimasi tunggal.
Suatu estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Yang kedua, estimasi interval. Estimasi atau pendugaan interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai atau interval. Contoh estimasi tunggal yaitu misalnya rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah Rp100.000. Hal ini berarti bahwa X sama dengan Rp100.000 adalah estimator dari mu. Kemudian contoh estimasi interval. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 25 derajat sampai 44 derajat. Kita mengharapkan bahwa suhunya akan terletak pada interval tersebut. Interval yang demikian itu biasa disebut dengan interval keyakinan. Estimasi yang dinyatakan dalam bentuk kontinum nilai dalam suatu interval akan memiliki tingkat kemelesetan lebih kecil dibandingkan dengan estimasi yang dinyatakan dalam suatu angka saja. Besarnya tingkat kemelesetan, misalnya dalam kegiatan mengestimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel, bergantung kepada besarnya perbedaan antara sampel satu dengan sampel lain dalam populasi yang bersangkutan. Tingkat kemelesetan sendiri dinyatakan dengan galat, sehingga tingkat galat estimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel bergantung kepada variasi distribusi rata-rata sampel. Nah, pada metode estimasi interval ini akan ada dua topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang estimasi sampel besar. Yang kedua adalah tentang tingkat keyakinan atau confidence interval. Nah, pada estimasi sampel besar ini dianggap mendekati distribusi normal dan memiliki beberapa rumus, yaitu yang pertama, estimasi interval untuk rata-rata. Rumusnya mu sama dengan X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Yang kedua, estimasi interval perbedaan dua rata-rata. Mu 1 dikurang mu 2 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 min X bar 2. Selanjutnya, estimasi interval proporsi. Rumusnya adalah theta sama dengan P plus minus Z alfa per 2 dikali akar PQ per N. Untuk urutan yang keempat adalah estimasi interval perbedaan dua proporsi. Theta 1 dikurang theta 2 sama dengan P1 dikurang P2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar P1Q1 per N1 ditambah P2Q2 per N2. Selanjutnya, estimasi interval median. V sama dengan median plus minus Z alfa per 2 dikali 1,253S per akar N. Dan yang terakhir adalah estimasi standar deviasi. Rumusnya adalah sigma sama dengan S plus minus Z alfa per 2 dikali S per akar S per akar 2N. Nah, selanjutnya tentang tingkat keyakinan atau confidence interval. Confidence interval adalah suatu parameter yang digunakan untuk menentukan keakuratan rata-rata suatu sampel. Jadi misal gini, misal kita punya sampel rata-rata tinggi badan kelas 1A. Nah, yang diketahui kan baru sampel, sedangkan sampel itu belum bisa diakui keakuratannya, kebenarannya belum bisa diakui. Dengan confidence interval ini kita dapat menentukan keakuratan rata-rata suatu sampel tersebut. Tingkat keyakinan sendiri dinotasikan dengan 1 min alfa. Nah, selanjutnya agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misal dipilih nilai alfa sama dengan 5%, maka dapat dinyatakan TK sama dengan 1 dikurang 5% sama dengan 0,95 atau 95%. Untuk perhitungannya, kita menggunakan kurva distribusi normal yang berbentuk simetris. Nilai tingkat keyakinannya tadi ditaruh di tengah 95% dan di samping kanan dan kiri adalah nilai Z alfa per 2. Nah, sedangkan nilai Z alfa per 2 ini diperoleh dari alfa dibagi 2, yaitu 5% dibagi 2, kita mendapatkan 2,5%. Lanjut perhitungan yang selanjutnya.
dari perhitungan tadi kan diperoleh nilai tingkat keyakinannya tadi 95% dan nilai Z alfa per 2 2,5% atau 0,025. Karena ini adalah kurva distribusi normal yang berbentuk simetris, jadi setengah dari nilai kurva tersebut adalah 50% atau 0,5. Selanjutnya kita menghitung Z alfa per 2. Jadi Z alfa per 2 diperoleh dari 50% atau 0,5 ini dikurang 2,5% sama dengan 47,5% atau 0,475. Nah, setelah itu kita melihat pada tabel distribusi normal dan diperoleh nilai 0,475 ini didapatkan dari didapatkan dari 1,96. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nah, ini rangkuman beberapa nilai tingkat keyakinan yang sering muncul, 95%, 99%, dan 90%. Ini yang sering muncul. Nilai alfanya kalau 95% seperti yang kita hitung tadi berarti 5%, nilai alfa per 2-nya 2,5%, dan nilai Z alfa per 2 1,96. Dengan perhitungan yang sama dapat kita nyatakan bahwa 95% ini berarti alfanya 1% dan alfa per 2 sama dengan 0,5% atau 0,005 dan Z alfanya 2,57. Begitupun seterusnya. Kita masuk contoh ke 6.9. Misalkan telah diambil sampel acak berukuran 28 orang penduduk. Ternyata terdapat 7 orang yang tidak memiliki NPWP. Buat estimasi proporsi penduduk yang tidak memiliki NPWP pada tingkat keyakinan 95%. Jelaskan penyelesaian dari contoh soal 6.9. Nah, diketahui N sama dengan 28. N sendiri adalah cacah sampel atau data, dan X adalah orang yang tidak memiliki NPWP sebanyak 7 orang. Maka pertama kita mencari nilai dari P. P sendiri rumusnya yaitu P rumusnya apa? X dibagi dengan N. Nah, X-nya 7, N-nya 28. Jadi ketemu berapa? 0,25. Lalu kita mencari harga Q. Q sendiri rumusnya yaitu 1 min P. P-nya tadi ketemu 0,25. P-nya ketemu 0,25. Jadi 1 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 0,75. Langkah kedua, kita mencari nilai standard error 1 proporsi. Standard error 1 proporsi disimpulkan dengan SP seperti ini. Rumusnya yaitu akar dari P dikali Q dibagi N. N besar ini adalah cacah populasi. Hasil jumlahnya sama 28. Nah, jadi akar dari 0,25 sebagai P dikali 0,75 sebagai Q ya, dibagi dengan 28. Hasilnya itu 0,082. Langkah ketiga, kita berhubungan dengan tingkat keyakinan. Tadi di soal diketahui tingkat keyakinan sebesar 95%. Simbol dari tingkat keyakinan adalah 1 min alfa ya. Nah, 1 min alfa sama dengan 95%. Nah, kita mengubah 95% ini menjadi desimal, jadinya 0,95.
Lalu kita mencari nilai alfa. 1 dikurangi 0,95 hasilnya yaitu 0,05. Nah, kalau dijumlahkan menjadi 1 ya. Dari 0,05 ini diubah menjadi persen. Maka hasilnya adalah 5%. Lalu kita mencari harga alfa dibagi 2. 5% dibagi 2 seperti dengan gambar di gambar ini, tingkat keyakinannya 95%. Nah, alfa per 2-nya yaitu 2,5%. Seperti dengan gambar diagram di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya kita mencari DB. Sebenarnya langkah selanjutnya itu kita mencari nilai T alfa per 2 dengan melihat tabel distribusi T. Nah, ini adalah DB-nya. Kita mencari DB rumusnya yaitu N-1, N-nya 28 dikurangi 1 sama dengan 27. Jadi nanti kita melihat yang deret 27 ini ya. Jadi antara ini hasilnya. Terus kita yang ini itu adalah alfa per 2-nya. Tadi diketahui alfa per 2-nya yaitu 2,5%. Jika dijadikan desimal hasilnya 0,025. Maka 0,25 kan yang ini barisnya. Jadi hasil dari T alfa per 2 yaitu 2,0518. Ini hasilnya 2,0518 atau dibulatkan menjadi 2,05. Langkah selanjutnya kita mencari nilai proporsi populasi. Proporsi populasi ini disimbolkan dengan theta. Rumusnya yaitu P plus minus T alfa per 2 dikali dengan PQ per N. P-nya tadi diketahui 0,25 plus minus T alfa per 2 ini 2,05 ya. Ini T alfa per 2-nya 2,05 terus akar dari PQ per N. Itu tadi apa? Rumus dari standard error satu proporsi ketemunya 0,082. Jadi 0,25 plus minus 2,05 dikali 0,082 sama dengan 0,25 plus minus hasil perkalian ini adalah 0,1681. Nah, tadi ditemukan alfanya 0,25 ditambah 0,1681 dan 0,25 dikurangi 0,1681. Nah, 0,25 dikurangi 0,1681 hasilnya adalah 0,082. Terus 0,025 ditambah 0,1681 hasilnya adalah 0,418. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 0,082 kurang dari theta kurang dari 0,418. Jika dijadikan persen, 0,082 ini dijadikan persen, maka hasilnya adalah ini ya, 8,2%. Sedangkan ini hasilnya adalah 41,8%. Jadi intervalnya antara 8,2% dan 41,8% akan memuat proporsi penduduk yang tidak memiliki NPWP pada tingkat keyakinan 95%.